Dari data yang didapatkan, Prof itu menyembuhkan 3.500 pasien. Seperti Tuhan itu udah menginspirasi ke saya bahwa saya akan menolong banyak pasien COVID. Dunia ini yang udah semakin bobrok, lemahnya daya tahan tubuh karena pola hidup yang salah. Karena dulu penelitian waktu ada influenza 1908, juga orang yang survive adalah orang plant-based diet. Masa sih sayur-sayuran sama buah-buahan bisa menjawab untuk COVID? Jadi saya menemukan formula ini, mau kasih tahu rakyat Indonesia bahwa kalau ikutin diet ini nggak bisa meninggal karena COVID, nggak usah keluar duit untuk ivermectin, Iya, keluar duit untuk Avigan, iya. apa segala macam yang mahal-mahal itu. Dia bilang, you harus bayar 700 juta gitu. Waktu pandemi, kita mengenal istilah garda terdepan. Tenaga kesehatan selalu menjadi baris yang paling depan. Tapi setelah semuanya mereda, cerita mereka pun ikut hilang. Pada kesempatan kali ini, saya Osin Mega Bintang bersama Profesor Dasaat yang telah menyelamatkan dan mengobati ribuan pasien semasa pandemi COVID. Kita ingin tahu bagaimana sebenarnya cerita pada masa itu. Profesor Dasaat, apa kabar? Baik, Sin. Ya, Prof, Osin mau Prof sedikit cerita nih bagaimana perjuangan Prof dan pengalaman Prof untuk menangani dan mengobati pasien COVID pada saat masa pandemi itu. Jadi ceritanya campuran antara suatu cerita sejarah, Ya, kepahlawanan, ya, sedih, dan sesuatu yang tidak harusnya dilupakan. Karena itu merupakan masa trauma saya yang terbesar pada waktu itu ya. Jadi saya mau cerita. Kejadiannya itu sebetulnya saya mungkin yang pertama kali menemukan pasien COVID. Jadi kita ingat tahun 2019 akhir, waktu itu saya di Singapura, saya lihat keributan di Cina tentang wabah ini. ya. Nah, saya lihat di televisi itu, perasaan saya udah nggak enak. Saya bilang ini wabah akan masuk ke Indonesia, cepat atau lambat. Saya cerita sama anak saya itu. Dan nggak tahu gimana ya, seperti Tuhan itu udah menginspirasi ke saya bahwa saya akan menolong banyak pasien COVID. Oh, Nah, waktu itu kita sudah menjalankan program plant-based diet 2 tahun, 2019. Nah, saya pulang, praktek seperti biasanya. Pada bulan Januari, pasien saya, seorang oma-oma umurnya 90 tahun, iya. 90 tahun, dia cerita. Dia bilang dia baru balik dari Bali. Dan teman dia 3 dari teman dia meninggal mendadak. Teman 3 dari teman dia meninggal mendadak. Saya tanya, oma, gejalanya apa? Justru itu anti, katanya demam, Iya. batuk-batuk, sesak, meninggal. 3. Nah, sekarang si omanya demam. Saya dalam hati bilang, ini kayaknya COVID. Waktu itu Indonesia dinyatakan bebas dari COVID. Januari 2020. Iya. Saya langsung bilang, oma kayaknya kena COVID. Wah, gimana COVID? COVID belum masuk Indonesia. Kayaknya oma kena COVID. Coba oma ke Singapura. Mereka ada tesnya. Singkat Antigen. cerita, ya, oma pergi ke Singapura. Dia telepon saya. Wah, hebat, Prof. Betul COVID. Tapi dia mau ngumpet. Dia nggak mau kasih tahu siapapun juga di Indonesia. Jadi akhirnya oma itu balik ke Indonesia, ngumpet di hotel. Nah, saya bilang, obat waktu itu kita nggak ada vaksin, nggak ada obat, nggak ada apa-apa. Saya bilang, oma ikut aja plant-based diet dengan ketat. Iya. Ya, kayaknya perlindungannya dari plant-based gitu. Dari makanan ya. Ya. Udah, terus berlanjut, omanya cerita sembuh. Kemudian pasien kedua datang Februari. Iya. Datang sudah meninggal. Sudah meninggal, udah dingin. Saya tanya, ini tadinya gimana mamahnya ini? Ya, Ibu Haji saya masih ingat. Iya. Ibu tadi kenal, oh ibu sesak, demam, berapa hari demam, sesak, dari itu tadi putus napasnya. Wah, COVID. Nah, kembali lagi keluarga nggak bisa terima. Dia bilang, bukan COVID. COVID itu di Indonesia nggak ada. Waktu itu dinyatakan di Indonesia COVID nggak ada katanya. Nah, udah. Tapi saya bilang sama karyawan-karyawan, suster sama
semua karyawan di klinik saya, Iya. welcome COVID. COVID sudah datang. Sudah datang di Oh. Indonesia, senang atau tidak. Tapi belum diumumkan ya? Belum diumumkan. Kita udah ini, dan kita nggak berani ngomong. Iya. Karena takutnya nanti kita diinterogasi, jadi waktu kita habis. Nah, udah gitu, sampai bulan Maret, saya Iya. masih ingat banget. Nah, bulan Maret saya waktu itu udah ada 10 pasien kali. Nah, ada sesuatu kira-kira bulan April, ya, saya melihat, lah, kok pasien saya yang kena COVID sehat-sehat aja. Pasien saya yang ikut plant-based diet. Sebelumnya. Ya, seperti ini. Tapi sebelumnya waktu saya doa-doa, saya seperti betul-betul mendengar suara Tuhan bahwa kau akan menjadi salah satu pakar COVID. Oh, Iya, udah ada feeling ya, Prof? udah ada feeling. Nah, Iya. saya sendiri kan kita takut dong jadi dokter dong. Iya. Kan kita waktu itu belum ada vaksin, belum ada apa segala macam. Nah, singkat cerita, saya memegang itu sebagai pedang saya. Dan saya waktu itu, gara-garanya saya pakai masker ya. Cuma karena masker itu saya jadi jerawatan di hidung, di sini. Karena terlalu lama. Jadi saya lepas masker, saya tanganin pasien COVID, tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Saya ikut diet, plant-based diet. Iya. Di situ saya berkesimpulan, kuncinya adalah plant-based diet. Tidak ada publikasi sama sekali pada waktu itu. Iya. Bahwa plant-based diet bisa untuk COVID. Ini super-super gila. Udah gitu, Indonesia mulai merebak 2020, 2021 ya. 2021 meledak dengan Delta. Oh iya, Delta. COVID Delta yang Saya pernah kena juga. ya, nah, itu mulai banyak mayat bergelimpangan. Iya. Rumah sakit penuh. Iya. Nggak ada yang mau terima pasien COVID. Iya. Ya, yang untuk kalau jantung, ya rumah sakit pada nggak mau. Dokter-dokter pada ngumpet. Karena waktu ini menganjurkan kalau usianya waktu itu kita udah di atas 50, Iya. boleh ngumpet di rumah. Dokter itu boleh ngumpet. Boleh ngumpet. Oh. Karena usianya, apalagi kalau yang usianya udah lebih lanjut. Gitu. Jadi nggak ada paksaan untuk dokter kerja. Nah, cuma saya dalam hati kecil saya merasa nggak enak. Saya bilang, dokter disumpah untuk menangani pasien. Ketika lagi aman, dokter terima pasiennya, tapi begitu COVID, ngumpet. I don't think it's fair. Saya merasa tidak fair. Iya. Itu hak saya kan. Iya. Jadi saya bilang, saya tidak akan ngumpet sebagai pengecut. Saya kalau nyawa saya harus hilang pada waktu COVID, let it be. Udah pasrah. Ya, nah orang bilang saya gila. Iya. Orang bilang saya gila, tapi saya nggak gila. Yang bilang itu maksudnya dari kalangan mana? Dari sejawat-sejawat yang lain. Dia terlalu nekat, nggak pakai masker. Saya nggak pakai masker. Saya nggak pakai masker karena bisulan di hidung. Oh. Jadi saya nggak pakai masker, menangani pasien COVID, nggak kena COVID gitu. Nah, sampai akhirnya saya kumpulin pasien saya bikin riset. Iya. Jadi nggak ada tuh waktu itu ada yang jual ivermectin, Avigan, Iya, Avigan. ada jual Gamaras yang harganya juta-jutaan tuh. Wow, semuanya pada panen cari duit. Orang lagi kewalahan COVID, dia panen obat yang tadinya harganya murah dijual mahalnya bukan main. Iya. Saya masih ingat saya waktu itu sampai vitamin C yang ada di rumah saya, kita pakai vitamin juga. Saya import sendiri juga, saya jual ke pasien dengan harga yang murah. Nah, singkat cerita, terkumpul waktu itu saya mengobati 3.500 pasien COVID. Dan pasien kita itu pasien jantung. Umurnya juga udah tua dengan komorbid. Jadi kalau kita pasien ada komorbid itu kemungkinan meninggal bisa 10-20 kali lipat dari pasien biasa. Oh. Nah, kita ini ajaib, tidak terjadi apa-apa, sembuh semuanya. 3.500 itu, Prof. 3.500. Nah, saya sendiri kena COVID. Delta, belum divaksin. Maaf kata saya anti vaksin sebetulnya. Prof belum divaksin. Belum divaksin. Nah, udah gitu saya kena Delta, 3 hari sembuh. Gejalanya apa, Prof? Demam, hilang penciuman. Orang udah bilang, oh ini masanya Prof dah saat meninggal nih kayaknya. Dia sebentar lagi meninggal nih. Yang Orang bilang udah siapa, mau- Prof? Hah? Yang bilang. Ya sejawat-sejawat yang lain lah. Oke. Yang mungkin ngumpet juga dia merasa tersinggung gitu. Iya. Kita nggak menyinggung, dia merasa tersinggung karena dia Iya. ngumpet. Tapi buktinya masih utuh. 3 hari saya pulih. Ya dari kan waktu itu ada PCR, pemeriksaan PCR-nya negatif 3 hari. Gejalanya lumayan berat ya. Saya
mual, muntah, sama demam, sama hilang penciuman. Tapi 3 hari saya sembuh. Saya cuma makan itu plant-based saja. Jadi restriction of calorie restriction sama vitamin. Saya salah satunya yang mulai menggembar-gemborkan vitamin D. Sama kejadian trombosis. Saya udah pakai obat anticoagulation terhadap pasien saya paling dini. Sebelum dia publikasi. Nah, udah itu masuk ke 2022. Iya. Mulai publikasi keluar dari luar negeri. Plant-based diet menurunkan angka kematian. Plant-based diet menurunkan angka derajat beratnya terkena COVID. Mulai terbukti. Akhirnya saya publikasi, mendapat pengakuan juga dari WHO bahwa memang betul plant-based diet itu ini. Nah, tapi researcher dari luar negeri dia bilang agak aneh di sini. Dia baca dengan teliti, dia bilang, berarti Anda dari 2020, Anda berhubungan dengan pasien COVID, dan Anda melakukan COVID. Itu sebetulnya cuma satu orang di dunia, itu cuma you doang. You nggak lari you umurnya 50 lebih. You melakukan pengobatan pada pasien COVID. You adalah seorang dokter yang sukses. Iya. Kok mau? Iya. You nggak takut you kehilangan nyawanya? Nah, saya bilang itu semua risiko penelitian, juga risiko dari sumpah kedokteran segala macam gitu. Nah, singkat cerita nggak ada, tapi sayangnya saya bilang risetnya itu dilakukan di Indonesia. Kalau riset itu dilakukannya di luar negeri udah tembus itu dunia. Satu-satunya researcher yang paling gila, paling nekat. Jadi bayangin sekarang kan udah santai nih. Waktu itu kalau Osin ingat, mayat sampai nggak ada yang mau terima, tempat pembakar mayat nggak mau terima, sampai dibakar di kebun. Waktu zamannya Delta itu. Iya, ada kuburan massal juga kan ya? Saking takutnya kena itu. Nah, itu jadi cerita singkatnya bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Saya bilang ini inspirasi dari Tuhan ya, sehingga nggak main-main. Jadi saya bukan memegahkan diri saya. Memang Tuhan tuh nggak pernah melesetkan. Ternyata itu adalah peringatan COVID itu sebenarnya peringatan daripada dunia ini yang udah semakin bobrok, lemahnya daya tahan tubuh karena pola hidup yang salah. Jadi harusnya mengubah pola hidup sejak COVID itu, bukannya terlupakan. Itu peringatan pertama, nanti akan ada lagi. Akan ada lagi yang model lain gitu. Nanti ujungnya juga sama lagi, pasti lifestyle medicine. Karena dulu penelitian waktu ada influenza 1908, juga orang yang survive adalah orang plant-based diet. Yang makan sayur. Iya, udah lama ini sebenarnya. Ini terjadi udah lama. Jadi ada sebenarnya jilid 2 ya? Jilid udah ketiga keempat. Keempat. Sebelumnya ada lagi penyakit-penyakit wabah lagi, jawabannya plant-based diet lagi. Cuma waktu itu penelitian masih belum semaju seperti sekarang. Jadi dari beberapa wabah, memang yang makan sayur itu yang bertahan. Yes. Dia meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi salah satu mekanisme kenapa COVID meninggal itu, saya waktu itu pernah bikin rekaman. Itu sampai terkenal sampai di luar negeri. Rekaman bahwa kalau orang kena COVID jangan takut, suruh ikut plant-based diet. Ada namanya badai sitokin. Cytokine storm. Nah itu badai sitokin itu nggak bisa terjadi kalau kita makan sayur atau buah-buahan. Sehingga itu over, kita punya daya tahan tubuh over sehingga daya tahan tubuh kita menghancurkan diri kita sendiri gitu. Terlalu over. Kayak misalnya Osin ada nyamuk satu di rumah. Lu terlalu over, malam nggak tidur, mau takut nyamuk itu. Akhirnya besoknya sakit. Terlalu over. Satu nyamuk yuk nggak tidur gitu, nyari terus nyamuk itu. Nah, terlalu over. Ini kayak daya tahan tubuh terlalu over. Akhirnya kita jatuh sakit. Oh bisa juga gitu? Iya, maka itu karena terlalu over, jadi reaksinya. Jadi waktu itu anjurannya makan daging, makan apa, salah sekali, bodoh sekali. Saya bilang, you lihat Amerika kan negara kaya. Yang mati berapa? Banyaknya bukan main. Dia makan apa? Daging, ayam, ikan, segala macam. Kenapa you makan daging, ayam, ikan? You lihat negara yang kematiannya sedikit, yaitu negara-negara yang vegetarian. Kematiannya sedikit. Nah, kemudian saya bilang teori nitric oxide. Dia bilang, kok kamu bisa, waktu saya debat ilmiah di luar negeri, kok bisa you bisa ngomong nitric oxide? Saya bilang, you lihat, anak kecil jarang meninggal karena COVID. Karena anak kecil kaya akan nitric oxide di hidung sama mulutnya.
Nitric oxide itu kalau jumlahnya cukup tinggi, bisa membunuh virus. Oh. Nah, terobosan ini baru dijawab 2023. Saya simpan kan ada bukti ilmiahnya semua. Tanggal kapannya ada jejak digital saya. Wow. Jejak digital itu ada di komputer semuanya. Saya sudah bilang nitric oxide, TMAO, segala macam ini dari lama. Maka itu ketika ini, saya bilang ini harusnya kalau masyarakat dunia tahu, saya tembus menjadi dapat penghargaan dari WHO. Nah, ini dia yang mau saya pertanyakan, Prof. Dari data yang didapatkan, Prof itu menyembuhkan 3.500 pasien dan juga membuat penelitian. Tapi saya tidak melihat ada satupun publikasi atau publik yang tahu mengenai hal ini. Apa emang Prof nggak mau kasih tahu atau gimana? Bukan. Jadi saya waktu itu, saya setelah menemukan formula ini, saya lihat begitu banyak pasien saya yang selamat. Saya mau memberitahukan kepada pemerintah waktu itu. Tapi waktu itu ditolak karena mereka berajaskan masa sih sayur-sayuran sama buah-buahan bisa menjawab untuk COVID? Dia nggak percaya. Oh, persepsinya. Seperti yang hari ini dia nggak percaya bahwa kita bisa orang sumbatan jantung bisa jadi kecil, angka resistensi kecil, mereka nggak percaya. Oh. Mereka jadi debatnya udah kayak debat agama, udah nggak percaya mau apa. Tapi Prof sendiri apa nggak berkolaborasi dengan influencer atau tidak membuat pemberitaan? Oh udah, kita udah gimana? coba dengan gimana, influencer, beberapa influencer, saya nggak usah sebutin namanya. Iya. Dia bilang gini, you berani bayar berapa? Jadi saya menemukan formula ini, mau kasih tahu rakyat Indonesia bahwa kalau ikutin diet ini nggak bisa meninggal karena COVID, nggak usah keluar duit untuk ivermectin, keluar duit untuk Avigan, apa segala macam yang mahal-mahal itu. Dia bilang, you harus bayar 700 juta gitu. Ini namanya pekan promosi. Hah? Ya waktu itu COVID malahan susah dapat ini kan, influencer susah mendapatin langganan kan. Jadi begitu kita dia datang, dia pikir ini ikan kakap mau dijadiin duit. Ya saya nggak mau, bapak bayar 50 ribu aja saya nggak mau. Orang saya mau tabur, masa saya ke yatim piatu mau kasih makanan ke yatim piatu, lantas suruh bayar lagi, nggak mau dong. Oh gitu, Nah itu Prof. perlu dicatat dalam sejarah Indonesia, hanya terjadi di Indonesia. Lalu Prof, kenapa tidak ada maksudnya bentuk penghargaan atau apresiasi Dia nggak apa? percaya Gitu? sampai tahun 2023, 2022, 2023 baru keluar datanya bahwa plant-based diet memang bisa mengurangi angka kesakitan dan angka kematian daripada COVID. Padahal kita mulainya kan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Oh, jadi karena ketidakpercayaan itu yang membuat tidak ada apresiasi, Prof. Yes. Tapi kalau Prof bayangkan ini di luar negeri mungkin udah dapat sertifikat. Oh iya, saya udah tanya. Kalau di Amerika kita gitu, udah dapat penghargaan dari presiden, udah dapat penghargaan, udah masuk ke channel-channel televisi. Tapi itu nggak apa-apa. Bagi saya legowo. Apa yang terjadi itu is okay. Karena bagi saya kenangan itu nggak bisa dilupakan. Jadi kejahatan dan semua ketidakadilan itu harus tercatat dalam suatu sejarah. Jadi nggak apa-apa, is okay. Jadi sejarah itu nggak selalu positif. Ada negatifnya. Nah negatifnya apa dalam hal ini? Satu, kita kurang menghargai pahlawan-pahlawan dalam bidang kesehatan. Karena nganggap itu lumrah. Bahwa itu hal yang layak mereka lakukan. Padahal saya bisa aja ngumpet. Bahkan istri saya waktu itu ada di Australia, suruh saya terbang. Pakai private jet, langsung suruh ke Australia. Ngumpet di Australia gitu. Pikirnya Australia kan lebih maju tenaga medisnya kan, angka kematian lebih rendah. Saya nggak mau, saya bilang, saya udah dapat inspirasi ini dari Tuhan bahwa saya tidak bisa. Saya kalau lepasin saya sama dengan banci gitu. Dan saya juga iman saya katanya you percaya bahwa ini dari Tuhan, kok you kabur gitu. Dipertaruhkan. Dan nggak bisa. Saya masih ingat ada pasien saya bilang sama saya, Prof, dia sambil nangis ya. Saya bingung ya. Saya waktu sakit COVID saya diusir dimanapun rumah sakit. Pas waktu hari-hari biasa saya diterima welcome. Karena saya mengantar duit sebetulnya. Kalau sakit kan mengantar duit istilahnya. Tapi begitu saya COVID, saya diusir. Keadilannya mana ini? Nah itu saya termakan juga dengan perkataan itu. Saya bilang, iya benar. Nah di situ saya semakin semangat bahwa saya makin diteguhkan, saya harus berdiri di gardu depan. Apapun akibatnya. Pertaruhannya saya adalah nyawa. Jadi itu definisi garda depan sebenarnya ya, Prof? Taruhannya nyawa. Nah, waktu itu orang-orang pada ngomongin tentang segala macam. Saya sama sejawat-sejawat yang lain saya bilang, kamu nggak usah banyak ngomong tentang COVID. Waktu COVID kamu lari.
kamu jangan ngomong teori tentang COVID sama saya. Saya mengingatkan luka di badan saya, gitu. Yang lain pada ngumpet kok. Iya, Prof. Iya. Saya masih ingat, sampai saya kerja ya, satu hari itu ada 30 pasien COVID datang ke klinik saya. Iya. Sampai jam 2 pagi. Itu trauma yang saya nggak bisa lupakan. Trauma tetapi sesuatu kesengsaraan, tetapi worth it. Karena menjadi pahala. Kesengsaraannya worth it. Saya jadi terharu deh, Prof. Saya ingat banget gimana mama saya kena COVID. Ya. Itu udah cari-cari rumah sakit, nggak ada yang mau terima juga kan. Sementara papa saya itu meninggal 2021. Terus 6 bulan kemudian mama saya kena COVID dan saturasinya udah 60-an gitu ya. Terus saya cuma berdoa, waktu itu ingat banget malam Jumat ya, karena saya Muslim itu saya berdoa, saya ingat katanya menurut ajaran saya itu kalau mulut kita bergetar, terus tangan kita juga gemeter, terus kita berdoa itu akan dikabulin. Jadi saya sama mama saya itu kena COVID Delta itu. Abis saya berdoa gitu, besoknya mama saya itu cuman disuntik obat tidur. Saya panggil dokter ke rumah karena rumah saya itu udah nggak ada yang mau terima. Disuntik obat tidur, besoknya badannya seger lagi. Terus dia makan karena mama saya itu suka banget sama sayur daun katuk, labu siam yang kecil-kecil itu. Terus suka Padahal itu kuncinya. Nah, dan saya kan juga kena COVID, makan gak enak, gak ada rasa gitu kan. Jadi saya maunya makannya yang enak, karena menurut saya makan udah gak enak gitu. Tapi mama saya itu kan emang orang, ya zaman dulu orang di kampung itu makannya makan yang sehat. Saya ya itu ada dikabulin juga doanya sama Tuhan. Saturasi 61 kenapa dia duluan yang sembuh? Ini nyata, Prof, ceritanya. Jadi saya tahu perjuangan itu. Iya. Nah, saya mau cerita juga waktu itu pengalaman dari Bupati Cilacap. Iya. Pak Tato, dia berobat sama saya, ya. Dia waktu itu dia udah flashback sama saya. Iya. Dia masih ragu tentang plant-based diet. Iya. Nah, akhirnya kakaknya beliau kena COVID meninggal. Umurnya masih muda, baru 50 lebih. Iya. Nah, saatnya beliau kena Delta, beliau telepon saya. Nah, beliau ragu karena waktu itu ditelepon sama banyak menteri. Suruh langsung pergi ke Jakarta. Iya. Mau dievakuasi ke Jakarta, mau bawa ke rumah sakit X. Yang katanya bisa ngobati COVID. Tapi dia nggak percaya, dia lebih percaya saya. Nah, tapi dia ragu gitu. Iya. Nah, akhirnya dia ada di rumah sakit yang tempat dia kakaknya meninggal, di daerah di Cilacap. Nah, karena telepon-telepon terus, akhirnya saya kesel juga. Saya bilang, Pak, gini deh Pak, Bapak daripada ngabisin waktu saya. Soalnya saya sibuk sama COVID itu, pasien banyaknya bukan main gitu. Bapak tolong putuskan dah sekarang hari ini. Bapak mau pulang dipakai pesawat pergi ke rumah sakit X itu, atau Bapak mau ikut saya. Kalau mau ikut saya, Bapak keluar sekarang pun dari rumah sakit yang tempat di mana kakak Bapak udah meninggal. Iya. Akhirnya dia telepon saya sejam lagi. Saya sudah, di mana Bapak sekarang? Saya sudah di rumah dengan koper saya. Waduh, saya bilang alhamdulillah. Iya. Sekarang Bapak lakukan A, B, C, D, E. Saya bilang suruh makan begini-gini. Sembuh. Nah lucunya, Pak Tato ini, dia jadi kayak dokter-dokteran di sana. Begitu temannya sakit, dia nolongin banyak sekali, 40 lebih orang. Nggak satu pun meninggal. Nggak satu pun meninggal. Hanya pakai vitamin sama ikut diet saya. Nah kemudian dia dapat motor gede dari salah satu orang terkaya di Cilacap. Dia bilang, dok saya harus bagi nggak bagian ini ke dokter? Saya bilang, nggak usah lah. Dia mau bagi motor gede aja, mau nggak usah lah. Gitu. Karena dia terharu, dia bilang, kok pakai vitamin sama pakai diet ini bisa sembuh gitu. Itu sukanya ya, Prof. Tapi kalau dukanya nih apa nih, Prof? Di balik ruang tindakan itu apa yang pada saat itu menguatkan Prof untuk Prof yakin saya harus melakukan ini? Oh ya, saya melihat tetesan air mata orang-orang yang saya bilang saya nyesek gitu di hati saya. Dia bilang suami dia meninggal umur 30. Saya bilang berapa umurnya 30? Kenapa bisa meninggal dengan COVID? Kenapa dia nggak ke saya waktu itu? Iya. Kenapa? Saya cuma di situ. Kenapa? Kok begitu gampangnya meninggal? Jadi termasuk teman saya meninggal gitu. Saya bilang kenapa dia bodoh dia nggak ke saya? Padahal kita pun tahu rahasianya. Nah itu kembali lagi ke influencer ya. Saya bilang hati-hati dengan influencer. Jarang yang hatinya murni. Semuanya is all about money and business.
Karena dia harus bisa membedakan. Maka itu saya bilang Indonesia ini lucu. Kalau Iya. influencer di Amerika, dia bisa membedakan mana yang bisa dijadiin duit, mana yang kemanusiaan. Itu sisi kemanusiaan Anda. Kalau Anda tahu orang ini bisa ini COVID, nah harusnya itu. Saya nggak mau cerita, nanti kalau saya cerita lebih dalam lagi nih, you akan bisa guess siapa influencernya. Oh. Tapi Karena followernya, influencernya Pak, nanti dia kena COVID, dia hampir meninggal. followernya atau Tapi ini, udah stop aja, nanti ketahuan. tapi ini kan bisa sebut harga 700 juta, berarti subscribernya banyak. Oh iya. Banyak ya. Iya. Dan dia kena COVID, tapi jangan dibahas lagi namanya. Dia kena COVID, dia hampir meninggal begitu aja. Hampir. Nah, hampir meninggal. Uangnya habis banyak karena COVID-nya itu. Oh. Nah, jadi kembali lagi ya, pelajaran gitu kalau kita ada musibah apa lagi itu, ya maksudnya nggak semua orang bisa legowo Iya. seperti saya kan. Nggak dapat apresiasi juga nggak apa-apa. Kalau nggak ya kebanyakan orang bisa kapok. Lain kali dia bilang, ngapain saya berkorban sampai hampir nyawa gini saya nggak dapat apa-apa. Nah, saya mau cerita sama kakek saya dulu pejuang. Dia adalah salah satu tentara Indonesia yang melawan Jepang. Dan dia ditangkap sama Jepang, dimasukkan ke drum air 3 hari. Akhirnya pulangnya meninggal, dia kena pneumonia. Nah, kakek saya itu menjadi pahlawan yang tidak teringatkan. Nah, jadi bapak saya pernah pesan-pesan sama saya, kamu jangan sampai kayak kakek, berkorban untuk sesuatu yang sia-sia. Karena bapak saya jadi yatim piatu kan, Itu karena kakek gimana, saya Prof? meninggal, usia muda kan. Iya. Nah, jadi di situ bapak saya pesan-pesan sama saya, kamu jangan jadi, tapi saya lakukan juga. Dan ternyata saya menjadi pahlawan yang tidak dikenal. Saya kembali lagi mengulangi apa yang dilakukan oleh kakek saya. Dan saya puas dengan itu. Prof, berarti ini kan membutuhkan sebuah keberanian ya, Prof. Yes. Keberanian ini memang ada gerakan dari hati Prof, logika dari Prof sendiri, atau apa sih Prof yang sampai harus melakukan ini gitu? Jadi kita acting ya kalau saya orang beriman. Iya. Ya. Ketika saya punya bayi terjebak dalam kebakaran di rumah, Iya. saya nggak mikirin nyawa saya. Saya pikirin saya mau menyelamatkan bayi itu. Saya kedua, bayi is the first. Nah, jadi kita waktu COVID itu kita bilang yang penting jiwa-jiwa ini terselamatkan. Jadi saya bilang saya nggak tidur nggak apa-apa, yang penting jiwa ini jangan sampai hilang gitu. Tapi dulu capek nggak sih, Prof? Ya bukan capek lagi. Mau kita tidur 3 jam 4 jam. Udah gitu masa COVID. Yang lebih menyedihkan lagi, Iya. waktu saya kena COVID, Iya, itu gimana? pasien telepon saya, dia kena COVID. Saya nggak berani ngomong ke dia bahwa saya lagi kena COVID. Soalnya kalau saya ngomong saya lagi kena COVID, dia down. Wah, profesornya kena COVID. Saya nggak berani ngomong, jadi saya tahan. Saya tahan COVID itu bersama diri saya tetap berusaha menghibur dia di telepon. Saya yakin kamu akan hidup. Tidak akan meninggal. Iya, itu kan terlihat kuat ya ketika kita lemah. Bisa dibikin film saya bilang sebetulnya. Tapi selama 3 hari kena COVID itu kan ada fase di mana parahnya gitu ya, Prof. Itu mungkin di hari kedua ya? Di hari ketiga saya pergi ke rumah sakit. Rumah sakit kita sebetulnya menolak pasien COVID. Iya. Jadi saya diumpetin sama, ya kita banyak pendukung yang setia, diumpetin sama suster-suster. Dia bilang, udah Prof datang aja deh kita infus. Karena mereka udah nggak tahu saya anti dengan Avigan apa segala macam. Saya bilang itu semuanya penipuan. Dan sekarang memang terbukti penipuan, tidak ada bukti ilmiahnya. Tidak ada satu obat COVID pun yang waktu itu ya, kecuali yang belakangan yang di develop ya. Tapi yang dulu-dulu nggak ada, yang Avigan nggak itu ada gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Avigan, Ivermectin apa segala macam, dikasih Tamiflu apa segala macam, itu nggak ada gunanya. Nah waktu itu suster infus saya bilang kok saya rasanya nggak enak, kayaknya mungkin hari terakhir saya. Saya pikir ini Udah hari ngomong terakhir saya. gitu, Prof. Ya saya udah ngomong gitu sama suster. Waduh. Saya bisa melihat orang-orang akan ketawa tentang saya. Karena saya dibilang sangat keras dengan plant-based diet. Iya. Mereka nggak senang gara-gara saya menyebarkan plant-based diet. Iya. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya tidur tuh, saya masih ingat. Saya tidur, saya nggak bisa makan, muntah-muntah. Di infus kok merasa nggak enak. Saya bilang lepas deh infusnya. Saya pulang aja ke rumah. Saya bilang nggak enak, saya mau tiduran gitu. Nah, pas tiduran itu saya masih ingat tiduran di sofa. Nah, tiba-tiba kayak ada suara gitu dari Tuhan. Dia bilang, percobaan kamu telah selesai. Saya bangun, saya kuat. Saya kuat banget begitu sembuh gitu, kayak mujizat gitu. Saya telepon sama suster saya. Iya. Suster saya bilang, ini yang benar. Kenapa bisa jadi kuat? Saya bilang, saya sudah dengar suara Tuhan.
Dia bilang, percobaan kamu sudah selesai, kamu sembuh. Besoknya saya periksa PCR negatif. Jadi langsung fit badannya gitu. Iya, udah gitu direktur kan lagi butuh orang. Iya. Besoknya dia datang bukan mau tanya, Mbak Bibu, saya kena COVID mati atau hidup. Kapan lu bisa kerja lagi? Udah yakin juga orang kalau Prof bisa sembuh ya. Bukan dia bilang kapan bisa kerja lagi, karena rumah sakit harus cepetan ada dokter kan. Iya. Jadi dia bukannya nanya saya masih hidup, masih bernapas atau gimana. Dia bilang kapan nih bisa kerja lagi gitu. Iya, iya. Nah, abis itu setelah Delta itulah, wah, saya lebih berani dengan varian-varian yang lainnya lagi. Saya udah kena kan, saya udah ada antibody kan. Oh, iya, iya. Oh, saya berani. Saya lepas masker, jadi dokter-dokter yang lain lihat saya udah dianggap gila. Saya nggak bisa, sini bisulan. Saya bisulan semua. APD pakai nggak, Prof? Nggak bisa, karena APD saya bilang saya itu ahli intervensi. Kalau kita pakai APD, terlalu banyak kaca nutup, itu gambarnya buram. Gambarnya buram kan, kacanya nggak bisa gitu, kita napas kan, ada uap segala macam. Nah, sedangkan kalau kita lagi melakukan tindakan, kita harus exactly lihat mana sumbatannya, sebesar apa, sesulit apa, teknik apa yang akan kita lakukan. Kita nggak bisa, APD-nya juga berat, kita capek. Kalau tindakan kadang-kadang sejam 2 jam kita capek banget, APD-nya berapa berat. Oh. Kita pakai biasa aja, jangan kita doa bahwa kita adalah orang Tuhan, tidak bisa meninggal kalau belum diizinkan. Keyakinan, Prof. Keyakinan. Tapi menurut Prof nih. Dan ternyata nggak ada pasien yang meninggal. Nggak ada. Nggak ada. Sampai. Nggak ada oma-oma 80. Kita sampai tipu si omanya. Omanya bingung. Dia bilang, saya bilang, Oma itu bukan COVID. Padahal dia COVID, positif PCR. Iya. Tapi saya mau menghibur hatinya. Kalau oma COVID, masa saya berani nggak pakai masker? Omanya lihat, bener juga. Berarti ini bukan COVID. Padahal saya yang gila aja, nekat. Jadi omanya percaya, hidup. Saya tanya 3 hari kemudian, lagi jalan di kebon. Udah mau makan, udah mau segala. Coba kalau kita bilang sama omanya, Oma kena COVID, dia langsung down, nggak mau makan. Nanti meninggal. Oma baru kena serangan jantung lagi. Tapi memang benar ya, semua pasien yang Prof tangani itu yang sembuh itu memang mereka komitmen untuk plant-based diet. Waktu itu kita seperti guru maha guru. Semua apa yang dia omongin, ayo besok pakai blenderan kale apa segala. Oh, dia beli semuanya, dia blenderin. Oh, dia pamerin ke kita, hari ini saya makan ini bla bla bla. Tapi setelah COVID hilang, gone juga. Dia kebiasaannya kembali kayak dulu, makan lagi daging-daging, makan segala macam. Prof tahu dari mana? Hah? Prof tahu dari mana? Kan dia udah ngaku. Oh, ngaku. Dia ngaku. Dia ketemu kita udah enggak, cengengesan dia bilang. Waktu COVID kan orang takut kehilangan nyawanya. Jadi kita lihat kalau begitu ada musibah besar, orang ketakutan kehilangan nyawanya, dia akan melakukan apa yang kita suruh gitu. Ngomong kasarnya, minum kencing pun juga dia minum. Jadi harus ada ancaman dulu. Iya, pada waktu COVID, wah dia setia banget. Dan angka kejadian restenosis waktu COVID itu ya kecil sekali pada waktu dia ikut diet. Oh. Lalu Prof, menurut Prof ini atas dedikasi yang Prof lakukan, keberanian Prof juga, kenapa Indonesia tidak biasa dengan mengapresiasi seseorang ya? Tidak ya itu terbiasa gitu. Bukan ditanyakan ke saya, harusnya tanyakan ke pemerintah sama struktur yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat dari asosiasi segala macam, kita udah tahu nggak bakal dapat dukungan dari mereka. Karena mereka mungkin merasa tersinggung, mereka ngumpat waktu zaman itu, merasa kita menjadi pahlawan sendirian atau apa, I don't know. I don't know. Prof. Yang penting Prof sudah melakukan tugas dari seorang dokter yang menyelamatkan pasien. Iya, dan itu saya mati, saya puas. Karena kita itu zaman bisa sampai kena wabah itu jarang. Iya, jarang. Kita, bapak, ibu saya juga nggak kena wabah kayak kita kan. Iya. 1908 kan bapak saya belum lahir, ibu saya belum lahir. Nah kita pas 2020 itu kita bisa ada wabah ini mungkin sekali seumur hidup loh. Jadi lumayan gitu, ada pengalaman ekstra gitu. Oh, tapi ini yang membuat Prof juga jadi melakukan penelitian itu ya. Penelitian saya dilakukan sama diakui di Australia, kita diakui. Kita termasuk salah satu pakar COVID itu. Saya dengan grup yang dari Adventist, mereka juga kebanyakan anggotanya nggak mau divaksin, mereka ikutin diet kita dan nggak ada yang meninggal. Dari satu komunitas itu nggak ada yang meninggal. Diakuinya malah di Australia ya, Prof? Iya.
Tapi At least, at least saya bisa blessing terhadap 3.500 ini sama blessing yang di Australia, is okay. iya. Rencana Tuhan selalu lebih baik ya, Prof. Yes. Oke, Prof. Eh, kalau misalnya dilihat lagi ke belakang gitu ya, Prof. Emang pada saat itu Prof kan sangat sibuk sekali ya, sehingga mungkin kalau punya waktu pengen banget gitu mungkin bikin konten bisa mengedukasi gitu ya, Prof. Bikin ruang terbuka publik untuk mengedukasi Kesalahan pasien. saya waktu itu kita nggak bisa sebebas sekarang. Sekarang kita didukung sama Menteri Kesehatan, Iya. sehingga kita boleh melakukan podcast kesehatan. Itu hak kita, hak asasi manusia yang nggak bisa dilanggar. Nah, zaman dulu itu nggak segampang ini. Kita terikat kode etik lah, inilah, itulah, sehingga segala macam jadi sulit gitu. Oh, Jadi itu saya nyesel sebabnya. kalau tahu begitu, saya tahu gitu, oh saya sebarin, langsung saya langsung sebarin dengan upaya sekuat mungkin untuk menyelamatkan demikian banyak orang. Saya nggak menunggu sampai influencer tolak, dan gitu saya menghilang gitu, nggak. Oh, sebenarnya Nyesel saya. Prof juga sebenarnya memang udah terpikir untuk Untuk mengedukasi sendiri ya. saya mau sebarin, nggak peduli, mau denger, mau syukur, nggak mau denger nggak apa-apa. Yang penting saya udah puas, saya sudah sebarin rahasianya. Itu yang saya nggak lakukan karena kondisi saat itu. Nah, kalau kondisi itu terjadi hari ini, saya akan nekat, saya akan sebarin. Tapi minimal kan 3.500 sudah terselamatkan. Itu luar biasa, Prof, 3.500. Bahkan mungkin ada nggak sih sampai saat ini pasien yang mengingat? Oh, mengingat kan ada Prof, itu jejak-jejak gimana? digital, ada banyak. Di grup kita kan, di grup WhatsApp ada. Iya. Mereka tahu. Jadi kalau ditanya, betul nggak? Oh, ya, tanya aja ke orang-orang yang masih banyak, masih hidup. Tanya, oh ini kan terjadi apa-apa di grup kita, nggak ada yang meninggal. Di grup kita kan banyak, hampir semuanya kena COVID. Iya. Grup kita waktu itu ada 3.000 orang. Sebenarnya Di grup itu grupnya. kan grup land base ya. Iya. Bukan, belum di luar yang lain. Di luar yang lain pasien yang bukan karena pasien jantung, dia waktu itu 1.000 bukan pasien jantung, dia berobat ke kita, habis itu dia menghilang gitu. Tapi dia waktu COVID-nya nggak meninggal. Saya nggak hitung yang udah meninggal ya. Kalau dia udah sampai di tempat meninggal, nggak saya hitung dong. Dia kan nggak belum masuk, plan base-nya belum masuk juga. Gimana Iya. hitungnya, Prof? Atau orang udah, halo, mama saya sudah terkapar di ICCU. Oh, yang nggak dihitung dong. Kita dihitung yang masih bisa, dia masih conscious, dia masih Sadar. bisa makan, bisa masuk, itu plan base-nya masuk. Nah, itu. Tapi ada yang oksigennya 60%. Kayak yang mamanya, Iya. Osin hidup. Itu makannya daun katuk, Prof, waktu itu. Ya, ini makannya kita suruh makan itu waktu itu kalau yang misalnya kurang mampu ya, dia suruh makan Iya. daun kelor. Oh, daun kelor. Iya, penuh dengan antioksidan. Oh, daun kelor tuh manfaatnya Iya, banyak ya? dibikin sup. Di sayur bening gitu Iya, ya? di sayur bening. Oh. Sampai begitunya. Itu dulu rutinitas di grup itu apa, Prof? Kita sharing tentang COVID, kita saling menguatkan bahwa kalau kena COVID pertama jangan sampai nggak tidur. Pakai obat tidur, kalau perlu kita kasih obat tidur, kita kasih obat-obat simptomatik, kita kasih obat panas, obat mual, obat muntah. Kalau ada infus, kita infus di rumah gitu. Tapi kalau nggak, minum air kelapa aja. Pantesan mama aku abis disuntik obat tidur, besoknya mendingan. Yes. Terus habis itu makan katuk 2 hari. Jadi meninggalnya itu kebanyakan pasien pikiran. Obsesi berlebihan akan meninggal karena kena COVID. Parno ya. Oke, Prof. Prof, emang waktu itu Prof nggak stres gitu ya? Ngatur stres manajemennya gimana, Prof? Oh, kita kalau sibuk kan malah nggak stres kan? Karena ada sesuatu yang dikerjakan. Kita nggak sempat mikir yang nggak. Mikirnya justru yang kita fokus di situ. Jadi saya waktu itu senang sekali, saya untung waktu itu kan ingat nggak, Singapura, Malaysia ditutup semua. Iya. Nggak boleh ke sana, nggak bisa ke Australia, nggak kemana-mana. Itu sampai 1 tahun kan, 1 tahun lebih bahkan. Nah, saya untungnya masih bisa import vitamin. Karena pasien saya mau cari vitamin C nggak ada. Ada yang mau jual vitamin C 1 bijinya 50.000. Iya. Prof, mahal itu juga main. Prof yang bantu import? Iya, import. Saya import, saya jual-jualin dengan harga modal ke pasien-pasien itu. Dengan harga modal? Iya. Prof, nggak begitu penting. Bener-bener nggak ada profit apapun di situ? Ya, paling profit dia ganti ongkos dia kirim ke sini. Yang penting dia hidup. Wah, luar biasa ya, Prof. Maka itu saya bilang, saya publikasikan itu dengan kepuasan. Saya sebetulnya bukan memuliakan saya. Saya memuliakan Tuhan saya.
Saya bilang ini inspirasi dari Tuhan. So saya cuma Melaksanakan. hambanya Tuhan disuruh melakukan ini pada waktu COVID dan terbukti memang saya tidak terjadi apa-apa pada saya. Saya harus buat kesaksian. Bukannya saya mau membanggakan saya pintar atau apa, bukan. Saya cuma itu harus saya buktikan bahwa Tuhan itu besar, bahwa Tuhan itu adil dan Dia menyayangi orang-orang yang menyayangi nyawa orang lain dan Dia melindungi. Wah. Jadi bagi saya itu udah cukup, nggak apa-apa. Saya waktu itu udah ada orang yang mau mengajukan ke supaya saya dapat medali dari presiden, tapi urusannya terlalu panjang, harus ke sini ke situ. Saya bilang males lah, nggak usah juga nggak apa-apa. Iya, Prof. Biar Yang penting kembali nolongin lagi, pasien tapi aja jadi ya. nanti saya ngomong lagi ke anak sama cucu saya. Kamu Iya. ingat, kan dulu papa saya bilang jangan jadi pahlawan. Saya bilang, Iya. kamu nggak apa-apa nanti jadi pahlawan yang ingat Tuhan. Biarpun negara nggak mengingat kamu, tapi oranglah yang mengingat kebaikan kamu dan Tuhan yang mengingat. Jadi beda pandangan dari ayah saya terhadap kakeknya yang meninggal, dia kepahitan. Iya. Tapi saya nggak mau kepahitan karena urusan ini. Karena kalau kepahitan nanti sukacita dan damai sejahtera saya kecabut. Tapi pada saat Prof melakukan itu ya, sistem di dunia medis itu memang bagaimana sih Prof sebenarnya? Ya kacau, kita bilang kacau. Jadi satu orang itu ini banyak ya yang harus itu ya yang ketahui. Memang orang itu sangat skeptis terhadap plant-based diet. Dia seperti, jadi plant-based diet ini udah seperti sebagai alergi orang terhadap plant-based diet gitu. Nah, Alergi ya. alergi karena dia bilang harus makan begini, hidup harus begini, menderita. Tapi kita baca kalau saya udah lakukan studi perbandingan, Iya. di agama apapun plant-based adalah yang the best. Dianjurkan di agama apapun juga. Ya. Nah, khususnya di Kristen pada waktu kejadian Adam dan Hawa, Tuhan bilang yang menjadi makanan untuk kamu adalah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Itu awalnya. Nah, kemudian di kitab Daniel kembali lagi diulang lagi mengenai makanan sayur-sayuran, dia lebih pintar dan lebih kuat daripada orang yang makan daging, yang makan makanan raja. Kemudian di kitab Yesaya ditulis lagi bahwa nantinya kalau kita hidup di surga, nanti kamu akan lihat singa makan rumput. Kamu akan lihat singa bermain dengan anak-anak dan domba. Jadi nggak ada lagi konsep bunuh-membunuh nyawa itu nggak ada. Kan perintah Tuhan, salah satu 10 perintah Tuhan itu jangan membunuh. Dia nggak bilang jangan membunuh manusia. Jangan membunuh, stop. Jangan membunuh termasuk jangan membunuh binatang. Ya, memang udah ada ajarannya ya Prof ya. Prof melakukan plant-based itu kan nggak sulit ya Prof ya. Sulit. Orang yang biasa sulit. Sulit lah. Saya termasuk plant-based nih Prof. Sulit lah kayak orang bilang gini. 2 Kita bulan bilang udah biasa aja. Kita nganjurin orang. Pak, saya bingung Pak. Bapak gajinya udah 100 juta lebih. Tapi kenapa Bapak korupsi Pak? Iya. Karena dia bilang saya nggak puas. Saya lihat tetangga saya pakai Lamborghini. Saya kepengen beli Lamborghini. Nah, jadi sulit bagi dia sulit, bagi kita mungkin nggak sulit untuk nggak korupsi, tapi bagi dia sulit untuk nggak korupsi. Nah, bagi kita mungkin nggak sulit untuk ikut plant-based diet karena kita udah terbiasa. Karena kita bilangin 21 hari setelah ikut plant-based diet itu lidah kita kecapnya berubah. Jadi tadinya delima yang rasanya asam-asam jadi manis sekali. Iya ya. Berubah kita punya daya ini. Dari itu kita ada namanya mikrobiota usus. Kalau kita mikrobeda namanya gut-brain axis. Jadi kalau gut kita berubah, brainnya juga berubah. Jadi nggak kepengen lagi makanan enak. Nah Prof, harusnya menurut Prof ya, pelajaran ini masukin aja Prof di kurikulum kesehatan. Memang sekarang di Amerika udah mulai diharusin. Indonesia udah belum Prof? Belum, masih jauh. Kita perjuangan kita jauh. Kita ada lifestyle, College of Lifestyle, Indonesian College of Lifestyle Medicine, ICLM. Nah itu salah satu yang bantuin di situ, ketua dari sesi pendidikannya saya. Nah itu kita lagi berjuang untuk masuk ke Depkes. Materi pelajaran itu ya Prof? Harus dimasukin, nanti jadi mata pelajaran daripada mahasiswa, mata pelajaran dari semua cabang. Kayak termasuk juga misalnya kulit. Kalau ke orang yang ikut plant-based diet, kulitnya lebih halus, jerawat-jerawat segala macam, penyakit autoimun seperti psoriasis itu lebih membaik. Karena memang udah ada penelitiannya Prof. Yes. Soalnya nih Prof, sosok seperti Prof itu perlu beregenerasi Prof. Iya. Perlu ada tenaga medis muda tapi yang susah, Osin, saya udah ajak beberapa, Prof. saya udah rekrut yang muda-muda ya.
Ya kita ini dia harus kita ada terjadi reformasi secara total. Mereka itu maaf kata banyak males. Nggak mau dia nggak mau memikul apa yang kita pikul gitu. Maunya gampang, maunya enak, disiapin, semua disiapin gitu. Dia nggak belajar sendiri, nggak mau nonton YouTube tentang edukasi dari Eropa, dari Amerika, males. Apalah banyak alasannya lah. Memang begitu, Prof. Yes, maunya hobinya jalan-jalan. Saya Sabtu Minggu nggak kemana-mana, cuma belajar doang. Ini hari Minggu malah podcast ya, Prof, ya? Iya podcast. Mengedukasi. Kalau nggak podcast belajar. Luar biasa, Prof. Jadi bagi saya ya itu udah panggilan kita. Bagi itu harus hobi. Kalau nggak hobi lebih baik jangan jadi dokter. Kalau nggak hobi belajar jangan jadi dokter. Kalau nggak hobi baca jangan jadi dokter. Tapi mungkin gini juga, Prof. Memang kita yang harus membentuk sistem belajar, sistem pembelajaran untuk para tenaga medis muda gitu. Jadi dipaksakan gitu supaya Nggak bisa dipaksa. supaya bisa terbentuk. Kita hanya bisa, bukan paksa, tapi kita hanya bisa menjadi role model. Iya. Jadi kalau kita cuap-cuap, Iya. guru kencing berdiri, Iya. murid kencing berlari. Oh. Ya, jadi kembali lagi kalau Osin mau tanya tentang bullying, Iya. kenapa sekarang banyak di Indonesia, ya kita tanya aja sama guru-gurunya. Iya, itu kenapa? Dari mana itu? Ya kita tadi bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lari. Jadi jangan mau lepas tangan demikian gampangnya. Sebetulnya bukan berbicara salah atau benar, tapi lebih ke kenapa melakukan ini gitu, lebih dicari reasonnya aja gitu, kenapa? Ya karena udah tabiat dari dulu kita masuk ke UI di ospek. Di ospek mending kalau diajarin apa, disuruh apa gitu ya. Iya. Saya waktu itu disuruh ada teman saya disuruh mut kodok. Hah? Mut kodok. Di kodok itu dikatak di mut. Katak itu kan banyak kumannya. Sedangkan yang suruh anak tingkat 6, tingkat 5, tingkat 6. Itu nyata terjadi di Prof? Nyata terjadi dan nggak bisa apa-apa kalau kita waktu itu lapor kita digebukin. Ampun Prof. Ternyata perjuangan Prof tuh dari awal sampai jadi sudah menjadi nggak main-main. Itu harus betul-betul seorang dituntasin profesor. oleh Menkes yang sekarang. Harus dituntasin kenapa hal ini bisa terjadi dan ini harus ada hukumannya. Nggak bisa lewat dengan cuma geplek tangan begitu aja. Nggak ada, harus ada hukumannya. Kan harusnya ada di hak asasi manusia segala macam. Penistaan segala macam. Nah sekarang rakyat kita makin pintar dengan ChatGPT bisa dicek. Ada hukumnya semuanya. Bullying itu ada hukumnya. Bukan lepas begitu aja. Bullying itu merusak negara juga. Kita bilang di sumpah kedokteran itu, Iya. sesama dokter adalah saudara kandung. Sesama dokter saudara kandung. Kamu bullying saudara kandungmu. Yang benar aja. Apa nggak malu? Tapi mungkin sekarang udah berkurang ya Prof? Ya kemarin kan masih banyak. 2.700 kasus yang ditemukan oleh Menkes. Nah, bullying. Itu gimana Prof? Ya itu makanya itu saya bilang saya respect sama Menkes yang sekarang. Iya. Dari dulu tidak ada yang mau ngurusin bullying ini, padahal bullying ini penting banget. Ternyata sekarang Menkes kan diurusin. Saya Dari bilang zaman saya ke kasih zaman hormat berarti. sama Menkes Pak Budi Sadikin. Dari zaman ke zaman sudah ya Prof? Iya, Ya? ini harus dituntasin. Jadi nggak bisa. Jadi harusnya di edukasi itu ditanya, Dek, kamu sudah cukup bisa dijelasin lagi pelajar, bukan dibullying, Iya. dibimbing. Oh. Bukan dibullying, dibimbing. Andai Prof bisa memimpin sistem ini Prof, apa yang ingin? Oh, saya kasih hukuman keras, penjara. Bullying lu penjara. Saya penjara besok. 3 bulan ke berapa bulan saya bikin malu. Saya penjara, harus ada hukum keras. Saya akan berkolaborasi dengan presiden, dengan kepala polisian, ada hukuman penjaranya, biar orang jerah dong. Kayak di Mekah. Nyolong, tangan hilang. Iya. Kan nggak ada yang nyolong. Saya bilang, ini toko emas kok dibuka jam segini. Nggak ada yang nyolong, tenang. Yang nyolong tangannya hilang. Berhasil kan? Iya ya Prof, jadi harus ada hukuman yang setimpal. Iya, kalau nggak ada selama nggak ada hukumannya semuanya dibiarkan oke, cuma geplek tangan. Ya itu akan kejahatan itu akan berlaku terus. Harus ada hukum yang jelas dong. Pasien harus diberikan, misalnya pasien yang kemarin kejadian diperkosa, ya itu udah melakukan langkah yang benar, dia lapor gitu. Jadi pasien yang merasa dirugikan oleh suatu perbuatan cabul atau apa harus lapor. Harus dituntasin masalah-masalah begini.
Tapi kan mungkin kalau kasus yang kemarin itu bukan hanya dikeluarkan, tapi ya Prof, mungkin harus ada tindakan lagi, evaluasi biar tidak terjadi di kemudian hari juga Ya, ya Prof. evaluasi juga perlu. Dia dari mana? Selama ini dibimbing sama asosiasinya siapa? Iya. Perhimpunannya apa? Hmm. Kita tanya kayak, you punya anak, anak you melakukan pemerkosaan. Apakah you langsung putus hubungan dengan anak? Kan enggak kan? You tanggung jawab kan? Iya. Ya nggak? You ikut nangis bersama dengan anak itu kan? Iya. Ya kan dia juga nggak mau kalau dibilang baca dari itu kan dia punya sakit jiwa. Dia udah Iya. mengakui. Dia udah pergi ke dokter. Yang kita tanya, kita interogasi dulu ke dokter itu dia kenapa melakukan ini, kenapa dia tertekan apanya. Kita kan nggak tahu prosesnya ini kan masih dalam jajakan hukum gitu. Jadi nggak langsung kita menjudge, langsung bilang gimana gitu, nggak ada penyelesaian. Tapi kita harus mencari jalan keluarnya. Prof, saya rasa dunia kesehatan kita sangat memerlukan Prof. Saya berharap Prof itu terus mengedukasi dan juga terus memberikan hasil pemikirannya melalui publikasi gitu ya Prof ya. Saya hanya berharap Prof selalu sukses, Amin. sehat ya Prof, dan menolong banyak orang lagi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal jasa-jasa para pahlawannya. Melalui cerita dari Profesor Dasaat, semoga pemerintah kedepannya bisa berkolaborasi dan bisa lebih memberikan apresiasi kepada jasa-jasa yang telah mereka berikan. Terima kasih telah menonton tayangan ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.